Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita semua memberikan perhatian pada sebuah persoalan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dan menyentuh kehidupan kita setiap hari. Persoalan itu adalah sampah plastik, khususnya plastik yang berakhir di lautan kita. Kita hidup di era modern, era di mana hampir setiap hal dikemas dalam plastik. Praktis, murah, dan mudah digunakan. Namun, sayangnya sifat praktis ini sering membuat kita lupa bahwa plastik tidak pernah benar-benar hilang. Setelah selesai kita pakai, ia tidak menguap, tidak membusuk begitu saja. Ia tetap tinggal menumpuk dan pada akhirnya sangat banyak yang mengalir ke tempat yang paling rapuh, yaitu laut. Setiap tahun jutaan ton plastik memasuki lautan. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Plastik-plastik itu datang dari berbagai tempat, seperti dari sampah rumah tangga, kegiatan industri, hingga dari kebiasaan membuang sampah sembarangan yang mungkin tampak kecil, tetapi jika dilakukan oleh jutaan orang menjadi masalah besar. Plastik-plastik itu terbawa oleh angin, air hujan, sungai, dan akhirnya tiba di lautan, tempat di mana seharusnya kehidupan tumbuh dengan damai. Hadirin sekalian, saya ingin mengajak kita membayangkan sejenak. Bayangkan seekor penyu laut berenang di perairan yang seharusnya jernih. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang melayang bebas, bentuknya mirip ubur-ubur, dan makanan kesukaannya. Ia mendekat, memakannya, dan tanpa ia sadari, yang ia telan adalah kantong plastik. Plastik itu menyumbat organ pencernaannya, membuatnya sakit, membuatnya tidak bisa makan, dan akhirnya mati perlahan. Atau bayangkan burung laut yang kembali ke sarangnya dengan membawa potongan plastik berwarna cerah. Ia mengira itu makanan untuk anak-anaknya. Ia menyuapi anak-anaknya dengan barang-barang yang tidak dapat dicerna. Dan lambat laun anak-anak itu lemah dan mati karena kelaparan. Dan bukan hanya hewan-hewan itu saja, mikroplastik atau potongan plastik kecil yang tidak terlihat oleh mata telah ditemukan dalam perut ikan, garam laut, bahkan dalam darah manusia. Ini berarti bahwa masalah ini bukan sekedar jauh di laut sana. Masalah ini ada di meja makan kita dan tubuh kita, dalam kehidupan kita. Inilah mengapa sampah plastik bukan hanya isu lingkungan, ini adalah isu kesehatan, isu kemanusiaan, dan berkelanjutan sampai isu masa depan. Para ilmuwan telah memberi peringatan keras jika kita tidak mengubah cara kita memperlakukan plastik dalam beberapa dekade mendatang, jumlah plastik di lautan bisa melebihi jumlah ikan. Bayangkan, laut yang penuh dengan serpihan plastik bukan dengan sekolah ikan yang berenang bebas.
lagi menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati dan tidak lagi menjadi pengaruh iklim yang menjaga keseimbangan bumi. Namun, hadirin sekalian, saya tidak berdiri di sini untuk menakut-nakuti. Saya berdiri di sini untuk memberi harapan bahwa kita masih bisa memperbaiki keadaan asal kita mau bergerak. Perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Justru perubahan besar sering lahir dari langkah-langkah kecil, dan langkah kecil itu bisa kita lakukan hari ini. Sekarang juga kita bisa mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghindari sedotan plastik, membawa tas belanja sendiri, membawa botol minum sendiri, menggunakan kotak makan yang dapat dipakai berulang kali, memilah sampah di rumah, mendukung produk dan bisnis yang peduli lingkungan, dan lebih jauh lagi mendukung kebijakan yang mendorong pengurangan sampah plastik di tingkat regional maupun nasional. Mungkin bagian dari kita berpikir, apa gunanya satu orang mengurangi plastik? Apa bedanya? Tetapi bayangkan satu orang berubah, lalu dua orang, 10 orang, 1000 orang, dan akhirnya jutaan orang. Kebiasaan kecil itu akan menjadi gerakan besar yang mengubah dunia. Hadirin yang saya hormati, laut bukan sekedar hamparan biru yang indah untuk dilihat. Laut adalah rumah bagi lebih dari separuh keanekaragaman hayati dunia. Laut adalah sumber pangan bagi miliaran manusia, dan laut adalah pengatur iklim yang menjaga suhu bumi lebih stabil, dan laut adalah penopang kehidupan dan cara yang mungkin tidak selalu kita sadari. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mengambil satu komitmen bersama. Mari kita jaga laut kita, mari kita jaga bumi kita, mari kita jaga masa depan anak-anak kita. Karena langkah yang kita ambil hari ini, sekecil apapun itu, akan menentukan kondisi dunia di masa depan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Semoga kita semua tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.